Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Pertemuan kali ini kembali Kang Asep akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu yang berjudul Tugas di Perbatasan Kampung Makhluk Halus bagian akhir atau tamat. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Mendengar penjelasan dari Pak Ustadz, sudah pasti semua yang ada di ruangan keluarga bergidik ngeri. Apalagi aku yang mengalaminya. Terus bagaimana dengan Dayat Ustadz? Tanya Om Am penasaran. Mendengar pertanyaan demikian, Pak Ustadz menatap wajahku penuh arti dan aku hanya bisa diam saja. Lalu beliau berkata, asal Dayat terus berzikir dan jangan sampai meninggalkan sholat. Insya Allah mereka tidak bisa mengganggu atau membawanya lagi. Tapi mereka tidak akan melepaskan Dayat begitu saja. Mereka akan terus mengincar kapan Dayat lengah. Di saat itulah kesempatan mereka membawa Dayat lagi. Sampai akhirnya mereka bosan dan meninggalkan Dayat. Demikian tutur Ustadz menjelaskan. Mendengar penjelasan beliau, kini aku semakin mengerti bahwa tidak ada kekuatan di muka bumi ini selain kekuatan Allah. Maka jangan pernah mengabaikan Allah dan tidak ada tempat berlindung selain kepada Allah. Singkat cerita, satu malam kami menginap di rumah Pak Ustadz dan keesokan harinya kami pamitan pulang. Alhamdulillah, aku sudah merasa jauh lebih baik. Walau kata Pak Ustadz, mereka masih ada dan tak jauh dariku. Setelah pamitan kepada keluarga Pak Ustadz, kami langsung pulang. Di perjalanan pulang, suasananya sangat berbeda. Ya, kini aku sudah jauh lebih baik. Bahkan sesekali aku sudah bisa bercanda. Entah sudah berapa jam perjalanan, perut kami terasa lapar. Kami berhenti di sebuah rumah makan Padang untuk makan dan istirahat sejenak. Kami turun dari mobil dan langsung masuk ke rumah makan Padang itu. Namun baru saja hendak masuk, terlihat ada keributan dari dalam. Seorang wanita tengah menangis sembari berteriak. Wanita itu menangis dan duduk di lantai karena ia didorong oleh seorang pria parubaya yang terlihat duduk bersama wanita muda. Ternyata wanita yang tengah menangis itu menjumpai suaminya tengah selingkuh. Namun bukannya meminta maaf, suaminya justru marah dan mendorong istrinya hingga terjatuh di lantai. Melihat ada keributan, aku merasa tak nyaman. Jujur, walau aku sudah jauh lebih baik, namun aku belum bisa melihat dan mendengar keributan. Yang akhirnya aku memilih untuk mencari rumah makan lain. Kami lanjut melakukan perjalanan sambil mencari rumah makan lain. Entah apa yang difikirkan oleh istriku. Karena setelah dari rumah makan tadi, istriku terlihat banyak diam hingga memancingku untuk bertanya. Bunda kenapa? Kok diam saja? Marah ya sama ayah karena gak jadi makan di tempat tadi? Tanyaku kepadanya. Enggak ya, Bunda cuma kasihan sama ibu tadi, ucap istriku.
Iya, kasihan ya Bun. Untung saja ibu itu badannya besar dan lehernya pendek. Coba kalau kurus dan kecil seperti artis dangdut yang ribut kemarin, mungkin sudah dicekik dan dibanting sama suaminya. Kalau ibu tadi gak bakal bisa, mau dibanting berat, mau dicekik lehernya gak ada kan Bun? Demikian ucapku menanggapi. Ayah, jangan gitu, gak boleh ngatain orang, ucap istriku dan menjeling kepadaku. Tak suka dengan apa yang aku ucapkan. Bunda, jangan marah-marah sama ayah. Ayah lagi sakit loh, jawabku menimpali istriku. Sudah, apa kalian ini? Bahas yang lain saja. Om Am menengahi. Abang itu loh Om, jawab istriku seraya melengos muka keluar mobil. Ye, kok nyalahin ayah? Dayat gak salah kan Om? Jawabku tak mau kalah. Iya, sudah. Aneh kalian ini. Orang lain yang ribut, kalian pula yang ikutan ribut. Sekarang, jadi gak kita makan? Ucap Om Am lagi. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kami tiba di rumah dengan selamat. Setelah istirahat meluruskan pinggang, Om Am dan Tante pamitan pulang. Tak lupa aku mengucapkan banyak terima kasih atas segala kebaikannya yang sudah menolong aku membawa berobat. Perjalanan yang sangat jauh membuat aku sangat lelah. Setelah bebersih diri, aku dan istriku kembali beristirahat untuk memulihkan tenaga dan pikiran. Beberapa hari setelah pulang berobat dari Jambi, alhamdulillah kesehatanku jauh lebih baik. Selain tak merasakan sakit, aku juga sudah tidak merasakan takut dan gelisah lagi. Walau penampakan-penampakan hal aneh masih sering aku lihat, baik ketika di rumah maupun ketika di luar. Suatu malam, ketika aku tengah menulis di ruang keluarga kira-kira jam 11 malam, dan saat itu tidak seperti biasanya, istriku belum tidur dan menemaniku. Tanpa sengaja, pandanganku mengarah ke jendela kaca depan. Dari balik gorden yang memang belum ditutup, aku melihat seperti ada seseorang tengah duduk di kursi teras. Tentu saja aku merasa heran, karena aku yakin tidak ada anggota keluargaku sedang di luar rumah. Bahkan orang lain saja tidak mungkin, karena halaman rumah kami dipagar dan menggunakan gerbang yang sudah digembok. Bun, yang duduk di kursi teras itu siapa? Tanyaku kepada istriku setengah berbisik. Seketika istriku mengalihkan pandangan dari layar ponselnya ke arah jendela depan, seraya berkata, Iya, siapa itu ya? Jawabnya tak kalah pelan, karena mungkin apa yang ada dalam pikirannya sama dengan pikiranku. Udah, tenang saja, biar ayah yang lihat keluar, ucapku seraya beranjak melangkah ke depan. Namun ia mencegahku dengan memegangi tangan kiriku, sembari berkata, Jangan ya, biarin aja lah. Bunda, kita jangan kalah sama mereka, ucapku dengan kesal dan melepaskan pegangan tangan istriku. Lalu aku meneruskan langkah menuju ke pintu depan yang berdampingan dengan jendela kaca itu. Seakan tahu aku datangi,
Sosok hitam yang duduk di kursi teras itu perlahan menoleh ke arah dalam. Astagfirullah. Aku pikir secantik Luna Maya. Ternyata sungguh membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Seperti waktu minyak goreng tiba-tiba saja langka dan harga kelapa sawit hancur. Sosok itu menyeringai dengan raut wajah yang hitam bagai hangus terbakar, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan bau busuk menyeruak masuk ke dalam ruang rumahku. Sadar makhluk itu menghilang, aku langsung balik kanan tanpa gerak dan mengajak istriku masuk ke dalam kamar dan memutuskan untuk tidur saja. Keesokan harinya, aku menelpon Pak Ustadz dan menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Pak Ustadz menjelaskan jika memang makhluk itu tidak akan pergi begitu saja. Mereka akan terus mengintai kapan aku lengah dan mereka akan kembali membawa aku ke tempatnya. Namun Pak Ustadz menjelaskan juga kuncinya hanya satu, yakni selalu dekat dengan Allah. Maka kita semua akan selamat dari segala gangguan jin dan setan yang akan selalu menjerumuskan umat manusia di muka bumi ini. Singkat cerita, setelah hampir 2 bulan aku sakit dan berobat ke berbagai daerah, akhirnya aku merasa mulai sehat kembali. Perubahan membaik pada diriku tentunya membuat aku senang. Demikian pula dengan istri dan anak-anakku. Alhamdulillah, semua atas kehendak Allah, juga berkat doa dari sahabat Kang Asep semua. Merasa sudah kembali pulih, aku memutuskan untuk kembali bekerja. Karena itu sudah tugas dan kewajibanku. Selain itu, pelan-pelan aku mulai menulis lagi. Karena menulis sudah menjadi hobi walau hanya sebisanya saja. Dan cerita pertama yang kembali aku tulis yaitu kisah ini. Niatku menulis kisah ini hanya untuk berbagi pengalaman yang aku alami, yang nyaris saja aku kehilangan nyawa. Selain itu, semoga saja ada hal positif yang mungkin dapat dipetik untuk dijadikan pelajaran, terutama untuk diriku sendiri. Selesai. Demikian akhir dari kisah ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak atas doa serta supportnya dari sahabat semua buat Kang Asep. Sehat dan sukses selalu ya sahabat semuanya. Kang Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.